Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Yuki Saputra, NIM 932021 dan ini teman saya. Perkenalkan, nama saya Alif Rahmat Darmawan dengan NIM 93202104. Ya. Di sini kami akan melakukan podcast tugas dari mata kuliah konsep teknologi yang akan membahas tentang apa itu hak cipta. Di sini sebagai teman saya sebagai narasumber yang akan saya tanyakan tentang pertanyaan tersebut. Oke, kita mulai saja. Apa itu hak cipta? Jadi kayak gini, hak cipta itu bisa dibilang yaitu merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas. Jadi dia itu memiliki ruang lingkup yang dimana ruang lingkupnya itu dilindungi yang paling luas lah. Nah, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni maupun sastra. Nah, yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Nah, jadi perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan atau menjadi salah satu yang diandalkan di negara kita, yaitu negara Indonesia, dan berbagai negara menggunakan juga atau berkembang pesatnya, yaitu teknologi informasi dan komunikasi yang seperti kita tahu sekarang, di mana kita selalu menggunakan yang namanya media sosial. Nah, adapun pengertian dari hak cipta itu sih. Nah, hak cipta itu adalah hak eksklusif pencipta yang ditimbulkan atau yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Prinsip deklaratif setelah ciptaannya itu diwujudkan atau dalam bentuk nyata. Jadi arti hak cipta ini dimana seseorang mewujudkan suatu bentuk yang nyata. Nah, jadi dia membuat kayak ciptaannya tersendiri tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oh, betul. Jadi kayak hak cipta ini kayak buat bentuk nyata, itu nyata ya, nggak dibuat-buat atau hoax gitu, nggak ada. Jadi ciptaan ini yang dimana dia itu bersifat nyata dan tidak ada yang palsu. Karena dimana orang mengeluarkan kreativitas mereka di situ. Gitu ya. Ya, dan kenapa hak cipta ini tadi di belakangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, yang kita tahu sendiri, hak cipta itu ada di negara kita itu ada yang namanya Undang-Undang Hak Cipta, yaitu mengingatkan kepada seseorang bahwa tidak boleh mengambil atau memanipulasi satu hak cipta seseorang itu, karena itu pelanggaran lah artinya. Jadi kita misalnya ada orang buat nih, terus kita ambil haknya, itu nggak boleh ya? Ya, itu nggak boleh karena seseorang sudah membuat kreativitasnya dan orang lain mengambilnya dengan gampangnya dan mengatasnamakan kreativitas tersebut. Sih sama aja kayak pencurian nggak sih? Ya, bisa dibilang pencurian juga. Nah, terkait dengan hak cipta itu ada juga yang dibilang hak terkait. Itu gimana Ya. tuh terkait itu? Nah, hak terkait itu adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang dimana merupakan hak eksklusif juga. Hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan atau prosedur program atau bisa dibilang lembaga penyiaran. Ya, contohnya salah satu contoh kayak yang kita tahu siaran-siaran televisi kayak Trans TV, SCTV, RCTI, itu adalah hak yang terkait yang dimana dia menyiarkan ciptaan seseorang. Oh, jadi itu kayak TV itu ada hak cipta juga ya? Iya, dia kayak hak terkait dengan yang punya ciptaan atau yang dia mempunyai bentuk nyata gitu lah, yang membentuk nyata. Soalnya saya sering tuh lihat di TV tuh, misalnya ada hak ciptanya itu didaftarkan juga ya? Iya, itu didaftarkan. Oh iya. Dan itu kan tidak bisa diambil sama seseorang, karena bakalan ada yang namanya terkena banned atau bisa dibilang copyright lah. Oh, jadi itu nggak boleh sembarangan ya? Nggak Langsung boleh ya? sembarangan. Baik. Oh iya, bukannya hak cipta tuh ada 3 ya? Kalau nggak salah sih tadi kan udah hak cipta. Iya. Yang kedua tuh kayak kalau nggak salah ada hak paten sama hak merek. Nah, saya kurang ngerti tuh hak paten gimana. Nah, Coba ada jelasin hak paten gimana.
Ya, jadi perbedaan dengan hak cipta, hak paten. Jadi hak paten itu adalah hak yang eksklusif yang diberikan oleh negara. Jadi hak ini maksudnya yang diperoleh dari negara atau yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya Ya. yang di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu, melaksanakan sendiri invensinya tersebut atas memberikan persetujuan lah, memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Nah, jadi perbedaan hak cipta dan hak paten itu kan, hak paten tadi ada undang-undang hak ciptanya gitu ya. Ada undang-undang. Nah, sedangkan untuk hak paten itu dia kayak ada juga undang-undang yang atau peraturan yang khusus untuk hak paten itu, yaitu di mana hak paten itu diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Jadi dua-duanya itu ada undang-undangnya ya. Ya, dia kayak ada peraturan tersendirinya juga sih. Nah, jika hak cipta itu menganut prinsip yang dimana deklaratif dan dimana siapa yang mewujudkan ciptaannya terlebih dahulu akan memperoleh hak tersebut. Nah, maka dalam paten siapa yang mendaftarkannya invensinya itu, maksudnya dia mendaftarkan invensinya lebih dahulu akan memperoleh hak paten. Oh, bentar. Jadi misalnya kita nih punya satu karya, Ya. terus kita daftar duluan, itu cepet-cepetan berarti ya? Iya, dia siapa yang duluan gitu mendaftarkan, maka dia akan memperoleh yang namanya hak paten. Nah, hal ini karena paten menganut prinsip yang disebut first to file. Jadi siapa yang pertama mengumpulkan file atau hak ciptanya, yang seperti tadi anda katakan. Oke, maksudnya jadi kita kayak siapa yang kumpul duluan kan itu jadi hak milik dia. Iya. Itu kayak kita punya karya, jadi itu siapa? Saya punya karya nih misalnya, saya daftarkan, set itu duluan yang daftar duluan, itu berarti jadi hak milik kita berarti. Iya. Nah, jadi dia bisa dibilang sudah menjadi hak paten. Ya. Nah, jadi di situ untuk memperoleh bukti yang kuat sebagai pemegang hak cipta serta sebagai perlindungan hukum. Jadi ciptaan yang Anda nanti masukkan yang sudah memperoleh bukti tentang hak paten, nah di situ akan dilindungi oleh hukum apabila ada pihak yang melakukan pelanggaran hak cipta. Jadi pencipta cukup mencatatkan ciptaannya ke materi melalui DJKI kalau tidak salah itu. Sedangkan paten harus dimohon terlebih dahulu pendaftarannya. Jadi itulah perbedaan dari hak cipta dan hak paten. Jadi kalau hak cipta itu dia kayak minta menteri, dia minta ke menteri gitu, nah minta ke menteri melalui DJKI. Sedangkan kalau paten kan harus memohon terlebih dahulu untuk pendaftarannya dan dapat ditolak jika tidak memenuhi persyaratan pengajuan permohonan hak paten yang sudah ditentukan syarat-syaratnya. Oh, jadi kalau kita daftar tuh bisa ditolak juga ya? Iya, bisa ditolak. Karena di hak paten itu dia mempunyai persyaratan tersendiri lah. Jadi nggak boleh asal gitu langsung gitu ya? Iya, nggak bisa langsung. Beda halnya sama hak cipta. Kalau hak cipta tuh kita cuma milih hak cipta gitu Iya. kan? Kalau paten kita harus daftar ini itu segala macam. Daftar melalui. Bedanya kalau hak cipta dan hak paten. Kalau hak paten kan dia kayak minta permohonan dulu. Dia terlebih dahulu permohonan pendaftaran gitu. Kalau hak cipta dia cuma minta ke menteri. Ya, yang melalui tadi DJKI itu. Oh, jadi kalau hak cipta dia ke DJKI dulu. Iya. Baik. Oke, tadi kan sudah tuh hak cipta, hak paten. Nah, yang ketiga tuh ada kalau nggak salah tuh hak merek deh. Nah, oke, kita membahas tentang hak merek lagi. Nah, jadi hak merek itu ya sama sih seperti hak cipta, paten, yaitu hak eksklusif juga untuk memiliki merek atau untuk pemilik merek lah, bisa dibilang pemilik merek yang sudah terdaftar dalam menggunakan mereknya, atau dia sudah menentukan mereknya dan aktivitas perdagangan produk
perdagangan produk, barang atau jasa sih biasa bisa dibilang begitu. Sesuai dengan kelas dan juga jenis produk barang atau jasa yang dia miliki. Nah, di dalam hak merek itu dia juga ada kayak peraturan atau kayak undang-undangnya gitu sih. Nah, yang itu bisa dilihat pada pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Jadi tahun itu juga, 2016. dia juga ada undang-undang juga ya. Iya, dia Jadi tiga-tiga itu udah undang-undang semua Iya. peraturannya. Nah, terkait merek dan indikasi geografis, ya kan? Sudah dijelaskan bahwa mereka yang dilindungi adalah berupa logo, gambar, kata, nama, angka, huruf, dan susunan warna. Susunan warna itu bisa bilang susunan warna yang kayak 2 dimensi atau 3 dimensi, hologram, suara, atau bisa juga gabungan dari 2 atau lebih unsur tersebut guna membedakan barang atau jasa yang dibuat oleh individu atau perusahaan dalam kegiatan perdagangannya. Oh iya. Jadi merek tuh kayak kita punya barang apa nih? Misalnya Asus lah, Asus. Ya, Jadi ada merek itu merek ya berarti ya. Iya. Asus itu jadi merek ya. itu ya. Oh. Jadi sama yang kita pakai sekarang kayak handphone Iya. Android. Kayak kalau Android kan ada Oppo atau apa. Kalau iOS kan ada iPhone gitu dibilang Jadi anak-anak itu, sekarang kan. jadi itu mereknya ya. Kalau Iya. misalnya logo Apple setengah tuh. Itu iPhone namanya. Nah, itu itu kan sebuah merek. merek ya. Iya. Merek. Nah, kita udah bahas ketiga-tiganya nih. Iya. Hak cipta, paten, merek. Nah, dari tiga itu apa sih bedanya? Nah, jadi kalau kita ingin mengetahui dari perbedaan dari hak cipta, hak paten maupun hak merek, itu kita bisa dari secara umum dulu ya, maksudnya secara hukum lah. Ya. Yaitu ketiganya menjadi hak atas kekayaan atau hak atas kekayaan intelektual atau haki yang paling umum digunakan dalam bisnis. Yaitu bisnis masing-masing hak melindungi aspek yang berbeda-beda. Hak merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 di tahun 2001 tentang merek. Nah, sementara hak cipta diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Adapun hak paten yaitu diatur dengan Undang-Undang Nomor 14 tadi, yaitu Nomor 14 tahun 2001 tentang paten. Tadi kita undang-undang tadi ya. Iya. Yang udah jelasin juga kan tadi kan. Ya, itu kan secara hukumnya. Sedangkan untuk perbedaannya itu ada ya, kalau dari hak cipta adalah hak yang eksklusif pencipta terhadap suatu ciptaan di mana dia itu ciptaannya yang diwujudkan dalam bentuk nyata. Dalam bentuk nyata, hak ini berlaku bagi cipta yang sudah mampu hak yang sudah atau maupun belum diterbitkan. Jadi sama kayak daftar juga hak cipta ya. Dia kayak belum terpublish juga lah artinya, tapi dia sudah memiliki kreativitas itu Untuk punya sendiri. karya lah, dia punya Iya. karyanya. Ya. Ya, sedangkan untuk hak paten tadi kan bisa dibilang hak eksklusif juga, tapi hak eksklusifnya itu inventor atas hasil invensinya yang di bidang teknologi. Dia kayak terkhusus kayak teknologi gitu. Nah, hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang paten. Jadi dengan adanya hak paten, penemuan sudah resmi diakui. Nah, kita lanjut tentang maksudnya sedangkan dengan hak merek kan, kan karena perbedaan dari Tadi kan hak ada cipta, paten, ya. merek Sekarang ya, hak merek. Nah, sedangkan hak merek juga itu kan hak eksklusif juga yang diberikan kepada pemilik, yang diberikan oleh pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu. Jadi dia memiliki jangka atau waktu yang sudah ditentukan dengan gitu. Dengan adanya hak ini pemilik merek bisa menggunakan sendiri merek tersebut atau merek yang dia punya atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Jadi gitu ya semuanya. Iya. Maaf sih tadi kurang jelas soalnya tadi. Perbedaan soalnya hak eksklusif semua kan tiga-tiganya kan. Jadi saya kurang jelas gitu jadi perbedaan gitu.
Oke, kita udah bahas tiga-tiganya itu. Hmm. Nah, sekarang kita akan membahas siapa sih yang berhak dalam hak itu atau hak atas kekayaan intelektual. Nah, jadi untuk yang berhak dihaki itu bisa kita kembalikan kepada masyarakat atau di kalangan pengusaha IKM. Nah, dimaksud IKM itu untuk menimbulkan kesadaran akan pentingnya daya kreasi dan inovasi intelektual sebagai kemampuan yang perlu diraih lah dari seseorang itu oleh para pengusaha industri yang ingin maju. Jadi yang ingin usahanya maju sebagai faktor pembentuk kemampuan daya saing industri. Oleh karena itu karya temuan orang lain itu yang didaftarkan untuk dilindungi harus dihormati. Jadi orang yang punya usaha yang sudah didaftar itu ya itu harus dilindungi atau harus dihormati dan dihargai gitu. Jadi hak ini ditujukan untuk orang-orang ini ya, Iya, yang usaha yang mau maju iya. gitu. Nah, Dorong masyarakat. adapun pelatihan hak itu dimaksud untuk memberikan informasi serta pengetahuan kepada para pengusaha. Jadi memberikan informasi atau pengetahuan maupun kayak informasi apa aja sih yang dalam situ. Jadi itu untuk memberi suatu pengetahuan pada pengusaha industri kecil-kecilan atau pengusaha yang maksudnya bisa dibilang masih tergolong kecil lah, usaha yang kecil dan menengah. Kayak gitu sih. Baik. Nah, kita kan udah bahas tuh tentang siapa yang berhak dalam hak itu kan. Iya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang bentuk-bentuk pembajakan di Indonesia. Apa sih bentuk-bentuknya pembajakan di Indonesia itu? Kalau kita bilang tentang bentuk-bentuk pembajakan yang ada di Indonesia, bentuk pembajakan itu ya pembajakan ya yang kita tahu ya pasti pembajakan karya di bidang usaha rekaman. Ya. Ya, jadi dia membajak atau mengambil suatu karya orang yang dimana pembajakan karya ini begitu merajalela lah, bisa dibilang begitu banyak orang yang mengambil atau membajak suatu hak cipta orang, yaitu melalui dari yang biasa kita kenal yaitu CD, VCD, DVD, buku hingga program komputer yang diperjualbelikan secara bebas. Jadi yang bisa kita tangkap di sini kalau pembajakan itu banyak sih, cuman kan yang nampak tuh gini aja. Iya, yang nampak kebanyakan yang nampak gitu ya seperti kayak CD itu, VCD maupun DVD player, bahkan bisa buku maupun program-program komputer yang dijual secara bebas itu. Biasanya tukang CD itu kayak bajakan gitu kan, rusak Iya, gitu kan ada yang kita kenal itu yang sekarang maksudnya kadang orang bilang, bajakan ini. Iya, itu berarti aku yang ciptanya. Yang apalagi kalau masalah teknologi atau apa kan yang kita tahu anak muda sekarang sering ngomong HP-nya HP bajakan. Iya, itu kayak aku itu belinya Iya, palsu. Bukan hak ciptanya berarti ya. Iya, kayak gitu. Baik. Oke, kita kan udah bahas kan tentang bentuk-bentuk pembajakan nih. Iya. Nah, sekarang saya juga mau tanya nih, apa sih untungnya atau keuntungan memakai perangkat asli? Biasanya kan ada suka tuh yang bajakan. Iya. Nah, ini kan yang asli tuh, apa sih keuntungannya? Nah, jadi sebelum kita jelaskan apa sih keuntungannya itu, nah kan sekarang kebanyakan orang bilang, nggak apa-apa bajakan, yang penting murah. Ya, banyak gitu ya. Yang penting kita mainkan kayak mereknya sudah dikenal atau kayak gimana. Nah, jadi keuntungan untuk memakai perangkat lunak yang asli yaitu agar tidak mudah terdapat gangguan atau serangan-serangan kayak bisa dibilang kayak serangan-serangan program lah dari luar atau kayak gimana. Dia nggak cepet rusak gitu ya? Iya, Kan? nggak cepet Kan rusak. karena ori ya asli. Iya, asli. Nah, sedangkan kalau bajakan kan kita tidak tahu nih yang di dalam apa yang dipasang atau bagaimana. Soalnya kan bajakan gitu kan. Iya, bajakan kita nggak tahu. Nah, ada juga yaitu agar terjamin keamanannya. Itu sudah pasti karena yang asli, perangkat lunak yang asli itu pasti sudah dipikir matang-matang oleh pemiliknya atau pembuatnya gitu. Nah, karena dia tidak bakalan untuk mengecewakan customernya. Sedangkan kalau bajakan kan ya sudah bikin-bikin aja. Pokoknya sama ya kan? Iya. Penting sama. Iya, penting sama, modelnya sama, di dalamnya sama.
terserah mau Nah. apa sudah. Kalau itu bajakan ya. Nah, iya itu Bajakan bentuknya ori gitu ya. Iya. Kalau itu bajakan. Jadi ada juga yaitu jika terjadi kerusakan akan mudah mendapatkan garansi, yaitu garansi karena perangkat lunaknya itu maksudnya asli gitu nah. Iya. Jadi dia gampang dapat garansinya. Jika perangkat lunak itu tidak asli tentu akan sulit untuk mendapatkan garansi, bahkan tidak dapat sama sekali. Jadi bisa dikalkulasikan atau bisa diartikan itu barang atau perangkat-perangkat lunak yang asli itu dia pasti dari distributornya atau dari pabriknya sana sudah diberikan garansi resmi. Iya, misalnya ada kerusakan gitu kan. Kerusakan, perusahaan masih bisa Bantulah baikin. Walaupun tidak 100%. Mungkin ada perusahaan yang menanggungi cuma 80%. Bahkan terkadang juga ada sih perusahaan yang bisa menanggungi 100%. Tapi itu biasanya terdapat di perangkat-perangkat lunak yang betul-betul harganya yang lumayan. Ya yang kita tahu lumayan mahal ya. Jadi sedangkan kalau bajakan kan ya dapat garansi susah. Pokoknya Gitu. Yang ya. penting sudah dibeli, saya sudah dapat uangnya ya kan. Sudah. Lari ya. Iya. Jadi kalau ori kan ada garansinya nih. Garansi semuanya lengkap lah kan ori kan. Iya. Nah jadi kalau bajakan kan bahkan garansi aja bahkan bisa jadi kita nggak bisa dapat gitu lah. Iya kan kita langsung beli aja kan. Tapi kan kita bisa ukur dari harganya memang kayak gimana sih bedanya jauhnya. Kalau asli sama bajakan masih beda jauh. Kayaknya udah bahas tuh. Kita udah bahas siapa yang berhak dalam haki. Nah itu gimana sih, kan nih udah bahas nih. Nah gimana sih cara daftar ke haki itu? Nah jadi bagaimana caranya daftar menjadi kayak di anggota haki bisa dibilang kayak gitu. Nah di sini saya jelaskan aja step by stepnya. Jadi yang pertama itu mengajukan permohonan. Sama yang dibilang tadi di depan itu kita mengajukan permohonan ke DJ HKI. DJ HKI secara tertulis dalam bahasa Indonesia pastinya. Nah yang kedua itu ada permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya. Jadi pemohon atau kuasanya serta dilampirkan yang pertama itu contoh fisik atau gambar atau foto serta uraian dari desain industri yang dimohonkan pendaftarannya. Nah ada baru yang poin keduanya itu surat kuasa khusus dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa. Nah kan di situ ada 3 poin. Nah poin terakhirnya itu surat pernyataan bahwa desain industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik pemohon. Jadi betul-betul milik dari pemohon tersebut yang asli ya? Iya yang ingin mendaftar haki itu. Nah step yang ketiga itu atau langkah yang ketiga mengisi formulir permohonan yang memuat poin 1 yaitu tanggal, bulan, dan tahun serta permohonan. Yaitu tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan. Surat permohonan. Yang poin keduanya itu nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan permohonan. Biodata ya. Iya artinya kayak biodata lah di sini. Nah yang ketiga nama dan alamat lengkap lah, maksudnya alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa. Dan yang poin terakhirnya itu nama negara dan tanggal penerimaan permohonan pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas. Jadi artinya poin ketiga ini yaitu mengisi formulir kita. Jadi mengisi biodata kita, mengisi kapan kita mau mulainya atau kapan kita mau daftarnya kayak gitu sih. Nah sedangkan poin keempatnya itu atau cara keempatnya lah bisa dibilang dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu permohonan. Ya bisa dibilang
permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan lampiran persetujuan tertulis dari pemohonan lain. Oh, jadi udah persetujuan tertulis, udah bukti Ya, dia kan ya, bentuk karyanya bukti. semua dia udah jelasin dari di atas ya. Iya. Nah, untuk cara kelimanya itu tersendiri dalam hal permohonan diajukan oleh bukan presiden ya. Presiden. Bukan oleh pendesain. Bukan pendesain ya? Bukan presiden ya, pendesain. Ya, pendesain ya. Jadi salah ngomong nih. Kejauhan presiden kejauhan. Iya, kejauhan kalau Ya. presiden ya. Jadi pendesain pemohon harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup, yaitu dia mempunyai bukti-bukti yang cukup atau bahwa permohonan berhak atas desain industri yang maksudnya desain industri bersangkutan lah atau yang dia miliki gitu. Nah, poin keenamnya itu atau poin terakhirnya itu biasanya membayar biaya permohonan sebesar 300.000 untuk UKM atau yang bisa dibilang usaha kecil dan menengah, dan 600.000 untuk non UKM untuk setiap permohonan. Jadi itu bayar juga ya? Iya, bayar juga. Tapi ya dia worth it lah, ya. segitulah uangnya lah. Iya. 300.000 buat yang UKM usaha kecil. Iya. Karena itu kan masih dibilang maksudnya relatif lumayan worth it Ya, karena berguna lah ya. ya udah mencapai yang kita tahu, mungkin ada yang jutaan atau Iya. apa, itu kan sudah lebih dari Ya karena masih bawa-bawa lah. iya yang kita tahu yang namanya UKM usaha kecil dan menengah kan nggak mungkin dia bisa langsung misalnya bulan pertama dia bisa langsung dapat bersih misalnya 5 juta kan nggak mungkin. Pasti kan bertahap lah. Bertahap. Kecuali yang non UKM tuh kan. Ya bisa Kemana jadi. 600.000 lah ya. Ya 600.000 itu udah kalau non UKM sih ya Bisa lah ya. bisa. Nah, baik, terima kasih penjelasannya sangat jelas banget dari teman saya ini. Ya, sekian aja dari podcast kami berdua. Terima kasih. Mohon maaf jika kita banyak salah. Ya. Yang berdua ini salah ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.